Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengkisahkan awal mula timbul rasa cinta pada Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW, sampai Sayyidah Khadijah mengatakan kepada sepupunya yang berniat untuk memberitahu Nabi akan isi hati Sayyidah Khadijah, sehingga kabar ini telah tersebar dan membuat gempar satu kota Mekah. Maka Sayyidah Khadijah mengirim sepupunya yang bernama Nafisah untuk menemui Nabi secara diam-diam. Setelah menanyakan apa yang membuat Nabi Muhammad SAW menunda pernikahan, maka dijawab oleh Nabi karena belum memiliki harta yang dibutuhkan untuk acara pernikahan. Kemudian Sayyidah Nafisah berkata, bagaimana jika kau diminta untuk menikahi seorang wanita yang mulia nasab dan budi pekertinya, yang akan menanggung segala kebutuhanmu? Apakah kau akan menerimanya? Maka Nabi Muhammad menjawab, siapa dia? Dia adalah Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian Nabi menjawab, bagaimana caranya? Khadijah adalah wanita yang terpandang, kaya raya, yang setelah menutup hatinya bertahun-tahun daripada tawaran-tawaran atau pinangan-pinangan laki-laki yang mulia. Kemudian Sayyidah Nafisah mengatakan, sudah, jangan khawatir wahai Muhammad, itu urusanku. Yang penting kamu datanglah ke rumah Khadijah pada waktu yang ditentukan. Jadi ketika itu sudah menentukan waktunya agar Nabi Muhammad SAW datang untuk meminang Sayyidah Khadijah. Maka Nabi Muhammad langsung kembali ke rumahnya, bertemu dengan paman-pamannya dan mengatakan apa yang terjadi daripada masalah perkara untuk meminang Sayyidah Khadijah. Maka mendengar kabar dari Nabi, pamannya semua merasa bahagia karena memang tidak ada wanita yang layak dan pantas setara untuk Nabi Muhammad SAW kecuali Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan mereka paman-paman Nabi Muhammad SAW sangat-sangat bahagia akan hal ini, sehingga mereka bersemangat untuk mempersiapkan acara pernikahan khitbah dengan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah sambil menunggu waktu yang telah ditentukan. Maka ketika telah masuk hari yang telah ditentukan, yaitu adalah tanggal di riwayat sebagian ulama tanggal 10 bulan Rabiul Awal pada hari Jumat di kota Mekah, telah berkumpul paman-paman Nabi Muhammad SAW yang akan mengantarkan Nabi Muhammad SAW ke rumah Sayyidah Khadijah untuk acara pernikahan. Termasuk yang hadir ketika itu paman Nabi Muhammad Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, dan juga Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, begitu juga Abu Thalib, dan juga bersama mereka pembesar-pembesar daripada anak cucu Mudhar. Mereka semua berangkat bersama-sama menuju ke rumah Sayyidah Khadijah. Setelah mereka sampai ke rumah Sayyidah Khadijah, mereka disambut oleh keluarganya Sayyidah Khadijah. Setelah semuanya telah berkumpul antara keluarga Nabi dan juga keluarganya Sayyidah Khadijah, berdirilah paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib dan memulai khutbahnya yang sudah terkenal memulai khutbahnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar yang telah Allah berikan kepada sukunya daripada nasab yang mulia dan juga tugas yang sangat agung. Kemudian mengatakan, sungguh, kata Abu Thalib, keponakanku yang bernama Muhammad tidaklah dibandingkan dengan seorang laki-laki, pasti dia akan mengunggulinya. Walaupun dalam sisi harta sedikit, akan tetapi apa kemuliaan harta yang akan sirna dan hanya seperti bayangan. Kemudian dengan ini Nabi Muhammad datang kepada kalian untuk meminang Khadijah dengan mahar sekian. Sungguh Allah ini memiliki rencana yang sangat agung di dalam takdirnya atau di dalam acara ini. Maka setelah khutbah daripada Abu Thalib, di antara ahli sirah ada yang berbeda pendapat tentang siapa yang menerima khitbahnya daripada walinya Sayyidah Khadijah. Riwayat pertama yang mengatakan ayah Sayyidah Khadijah ketika itu hadir dan masih hidup.
dan menerima langsung yang bernama Khuwailid bin Asad. Ini adalah riwayat Imam Zuhri. Akan tapi ulama lain mengatakan bukan ayahnya. Yang menerima ketika itu adalah paman Sayyidah Khadijah yang bernama Amr bin Asad. Dan ini adalah pendapat daripada Ibn Abbas. Karena ayahnya telah lama meninggal. Bahkan sudah lama meninggal sebelum Perang Fijar. Padahal Perang Fijar itu terjadi ketika Nabi Muhammad masih umur 10 tahun atau 15 tahun. Riwayat yang ketiga mengatakan tidak, yang menerima atau yang menjadi wali daripada Sayyidah Khadijah adalah saudaranya yang bernama Amr bin Khalid. Akan tapi pendapat yang paling kuat yaitu yang mengatakan yang menerima ketika itu adalah paman Sayyidah Khadijah yang bernama Amr bin Asad. Maka ketika itu pamannya menerima khidbah Nabi Muhammad SAW, bahkan juga ikut memuji Nabi Muhammad karena mengetahui budi pekerti dan mulia akhlaknya. Maka dengan ini telah sah hubungan pernikahan antara Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi Muhammad menyerahkan maharnya dan ketika itu langsung diterima oleh Siti Khadijah dengan senang hati. Kira-kira berapa dan apa saja mahar yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Siti Khadijah untuk dijadikan mahar pernikahannya? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengisi hati kita dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, sehingga insya Allah dengan rasa cinta ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama mereka di surga yang paling atas. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.